Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah, mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas yang berkenaan dengan masalah Ramadan, yakni orang-orang yang terhalang di sini ya masuk ke hal-hal yang macam-macam. Mungkin terhalang pahalanya, mungkin terhalang diterimanya, ataupun terhalang yang lain. Yang kita khawatir, kita ini puasa tapi ternyata tidak ono pahalane blas. Kita puasa tidak diterima oleh Allah blas. Atau bahkan mungkin kita ini berpuasa ternyata puasanya seperti Ubay bin Salul. Poin pertama, nah ini Pak, ini yang paling pertama yang bisa menghalangi seseorang itu ya tanpa ilmu itu. Masuk bulan Ramadan nun sewu, ilmune wis mateng pedurung. Karena konsepnya kita harus paham bahwa setiap amalan itu harus dilandasi dengan ilmu. Maka Imam Al-Bukhari pun sudah menjelaskan, sudah menyebutkan bahwa al-ilmu itu qoblal amal. Ya, walaupun memang setiap tahun puasa Ramadan itu terlakukan, tapi betapa banyak kita ini meremehkan tentang konsep ilmu berkenaan bulan Ramadan. Tanpa ilmu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut di sini, ya pada dasarnya orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Ya otomatis lah Bapak Ibu, orang yang beribadah tanpa ilmu itu persentase diterima dan ditolak lebih besar mana Pak? Ditolak ya. Masih ingat berkenaan dengan masalah sholat itu. Saya kembangkan sedikit tentang masalah sholat. Ada orang yang sholat di hadapan Kanjeng Nabi.
Begitu sholat selesai, beliau menghadap kepada Nabi. Kemudian Nabi bilang, sholat lagi, kamu itu belum sholat. Padahal tadi Nabi lihat orang itu sholat, tapi Nabi bilang, sholat lagi, kamu belum sholat. Akhirnya orang itu sholat lagi. Setelah sholat yang kedua kalinya, dia menghadap kepada Nabi. Nabi ngomong lagi, Pak, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Tuh, sholat ping pindho kata Nabi sik durung sholat. Akhirnya orang ini masuk sholat yang ketiga. Setelah sholat yang ketiga, datang kepada Nabi. Baru di situ oleh Nabi diajari bagaimana cara sholat yang benar. Itu salah satu dalil bagaimana orang yang melakukan suatu amalan tanpa ilmu itu konsekuensi ditolaknya lebih besar. Apalagi berkenaan dengan puasa Ramadan. Berkenaan dengan puasa Ramadan. Ya otomatis lah orang berjalan tanpa penuntun, kalau sing nuntun ya otomatis banyak ya kejelungup, ya runtuh, ya dan sebagainya. Para jamaah dimuliakan oleh Allah. Mungkin ada muncul pertanyaan. Ilmu apa saja konsepnya? Seharusnya paham. Apa yang dipahami? Satu. Ini kan kita bicara tentang puasa ya Pak. Pengertian puasa itu apa gitu. Kadangkala kita ditanya poso itu apa sih? Itu saja sudah tidak paham. Ya apa Pak poso itu Pak? Kalau secara bahasa jenenge poso itu kan ya imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Pondasinya puasa dalam konsep pengertian itu yaitu mampu untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Loh, akhirnya si ribut wae. Di warga kita si ribut, teleono teriakan imsak. Si oleh mangan apa ora, si ribut iku wae. Gak mari-mari padahal setiap tahun itu sudah kita lakukan bahwa imsak itu hanya sekedar peringatan. Dan bahwa dalam konsep pengertian puasa ya dimulai dari fajar sodik. Ya fajar sodik itu ada berkumandang subuh itu ditandainya. Itu. Oke, dari sisi. Tapi yang jelas bukan hanya konsep pengertian fikih, tapi juga pengertian secara irfan. Bagaimana konsep secara irfan, Pak? Konsep secara irfan ini kan ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Poso sih jenenge poso sing ngrasani wong ae. Masa sih poso sing nyeladu wong. Berarti kan tidak memahami konsep imsak yang sesungguhnya. Lek gak ngrasani wong awan-awan ambil delok TV ne isine ngoncei IP artis-artis lah padha wae. Itu Pak, Ibu. Dari sisi pengertian ini pondasinya mengerti dulu apa sih sebenarnya puasa. Ya pondasinya puasa tadi secara linguistik bahasa ya menahan diri. Ya segala hal. Makanya dulu pernah saya bilang ya Pak, ada puasanya orang awam. Ya namanya saumul awam. Ada namanya puasa khusus, saumul khusus, dan ada puasanya khusus di atas khusus, saumul khususil khusus. Kalau hanya konsep pengertian puasa berdasarkan orang awam, ya wis pokoknya gak mangan, gak ngombe, pada waktu siang hari tidak melakukan hubungan suami istri pada waktu siang hari, wis mari ya iku poso. Apa mek ngono tok? Akhirnya tidak ada perubahan. Tapi bagi kita itu konsep pengertian puasa ya sampai
Kalau bisa kepada konsep yang paling atas, shaumul khususil khusus. Sudah berpaling dari selain Allah dalam segala hal. Menahan diri betul, rogone yo melok poso, ciptone yo melok poso, rasane yo melok poso. Itu seharusnya begitu. Dari sisi pengertian. Apalagi yang seharusnya dipahami Pak, rukun puasa. Ini juga begitu Pak. Betapa banyak juga yang masih belum ngerti rukun puasa iki apa. Kalau sudah mengerti apa rukun puasa? Rukun puasa itu satu niat. Rukun yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terus ditakoni niate piye? Karena sih ribut wae. Masalah niat. Kok mari taraweh baru jenengan melok-melokan imami padahal mubalik Muhammadiyah. Mari puasa taraweh baru ngajak bareng-bareng nawaitu sauma ghadin an ada ifarti sehari Ramadan. Lha ngene iki piye? Niat itu kalau di konsep kita, niat itu qasdu syai'in wa mahalluha fil qalbi. Betul ya Pak? Menyengaja melakukan sesuatu yang itu tempatnya ada di dalam hati. Tapi tidak hanya sekedar di dalam hati. Niat itu harus ada memenuhi 3 unsur. Harus memenuhi 3 unsur. Apa? Sengaja, sadar, dan tidak dalam posisi paksaan. Itu niat. Untuk puasa yang wajib. Tapi kalau untuk puasa sunnah itu tidak. Nah itu nanti ada bedanya sendiri untuk puasa sunnah. Kini kita bicarakan puasa Ramadan. Berarti panjenengan harus niat sebelum terbit fajar sudah harus betul-betul ditekankan hatinya niat bahwa besok berpuasa. Kalau tidak begitu hukumnya tidak sah. Pasti nanti akan ada pertanyaan lagi. Tadi CI. Ya apa Pak, kalau niatnya itu dirapel saulan penuh aku niat puasa Ramadan. Pendapat yang kuat tidak begitu. Karena hadisnya juga jelas itu adalah sebelum fajar. Qoblal fajri fala siyama lahu di situ. Sebelum fajar. Dan Majelis Tarjih sudah menekankan itu. Yes, ini kan kita sekarang lagi mereview ulang Pak ya. Mereview ulang kira-kira sing lali-lali kok dadi eling meneh. Oke. Apalagi yang harus dipahami? Siapa yang wajib? Siapa yang wajib? Ada Islam, ada balik, ada berakal, ada sehat, ada mukim. Anake durung balik aja dipaksa untuk berpuasa. Kalaupun dia latihan puasa ya saisone. Karena bagi anak-anak kita yang masih kecil belum balik belum ada kewajiban, Pak. Iya. Kalau umpamanya panjenengan pas lagi tidak mukim, lagi safar perjalanan jauh, lek gak kuat ya aja dipaksa-paksa, Pak. Ya. Kalau dia tidak berakal, wong stres, wong gendeng, ya aja dipaksa-paksa, Pak. Ini untuk siapa yang wajib? Maka konsepnya itu ya dia Islam. Jadi orang yang selain Islam ya ora wajib. Orang yang Islam, dia berakal, dia itu ya balik, dia itu ya sehat. Karena nanti ada rukhsah untuk orang yang tidak berpuasa dan dia mukim. Itu yang wajib. Loh Pak, nanti anak saya ikut puasa lah. Posone poso sutil. Poso sutil iki ono apa ora? Poso sapi Pak. Yo, apa ono to poso sapi? Tapi mungkin Pak anak saya masih poso beduk. Mohon maaf, memang poso beduk iki yo ora enek. Ono niku yo poso dari terbit fajar tadi, fajar sotik sampai terbenam.
Tapi itu jenenge dudu poso, tapi latihan poso. Ya, jenenge latihan. Sudah biarkan, tidak apa-apa anak-anak kita seperti itu. Tapi itu bukan menjadi, itu belum wajib, mereka belum wajib itu. Itu belum wajib, tapi tetap dilatih pelan-pelan. Nah, siapa yang wajib? Pak, loro cantengen niku. Oh iya, engko loro cantengen jangan gak poso. Loh katanya faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhor. Marid lho Ustaz, saya marid. Loro apa sampean? Cantengen tanganku lho. Cantengene kok ora poso iku ya apa ceritane? Ya ana sing ngono. Ana sing kudunen gak poso. Lek lara utuh poso apa ora, Pak? Maksudnya puasa, maksudnya sakit di situ tuh apa sih yang menjadi tidak wajib atau menjadi rukhsah untuk tidak berpuasa? Ya sakit-sakit yang memang konsepnya kalau kemudian dia dipaksa untuk berpuasa, maka sakitnya akan membahayakan dirinya, membahayakan nyawanya terutama, yaitu tidak sudah. Itu ya hal-hal semacam ini kan kita mereview ulang. Siapa yang boleh berbuka? Dia punya kewajiban untuk poso, wajib karena konsepnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ada orang yang boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa ini ada yang diganti dengan fidyah. Ada yang boleh tidak berpuasa tapi qada. Dan bahkan ada yang tidak boleh berpuasa, malah justru kalau puasa itu haram tapi tetap dia bayar qada. Itu ada 3 model begitu, Pak. Si ono sing takon wae, Pak, lek aku meteng ambek menyusui poso apa ndak? Si takon bolak-balik. Kan sudah jelas toh jawabannya itu. Itu masuk yang mana itu? Masuk pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Masuk yang pertama. Dia boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah. Ada yang pernah bertanya sama saya, Ustadz, saya mengkodok atau tidak? Ini istri saya hamil, kemudian dia menyusui 2 tahun. Tak guyoni, kira-kira bojo sampean mengkodok 3 wulan poso kuat. 1 bulan ketika hamil tidak berpuasa, menyusui tidak berpuasa, 30 jadi 60. Terus dia menyusui lagi 1 tahun lagi 2 tahun, jadi 90. 3 bulan dia ngodok. Lah iya, engko baru matang meneh. Lah, sementara Ibnu Umar, saya coba jangan buka di kitab fikih sunnah. Itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu diantaranya al-hubla orang yang hamil dan al-murdi orang yang menyusui. Lah kau nyaur mau poso 90 dino ya gelegek ndak karu-karuan. Nah, itu nanti ada semacam itu. Ini perlu dipahami juga, perlu diketahui juga. Nah, kadang-kala bingung. Kadang-kala kok yo ngono meneh, fidyah iku piro sih takon meneh fidyah. Piro jumlahe fidyah? Itu kan sudah tiap tahun sudah kita. Itu pentingnya di situ. Nggih. Napa malih, Pak? Yang sunnah dalam puasa. Sunnah-sunnah yang nggak perlu dilakukan ketika kita berpuasa, ya termasuk memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, termasuk memperbanyak baca Al-Quran, ya termasuk banyak melakukan sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya dan sebagainya. Engkau dong-dongnya poso tapi gak terawih, gimana hukumnya, Pak? Bu? Awani poso begini gak terawih. Engko ana sing diwalik begini terawih awane gak poso. Sing nemen gak kabeh. Bengi ora terawih awane gak poso. Wis jan opone sing dipilih. Ya karena memang begini, Pak. Dulu pernah saya sampaikan di sini.
ada orang-orang tertentu itu ketika masuk bulan Ramadan itu jadi beban. Karena tradisi kita itu seringkali yang muncul, sebenarnya tradisi yang nggak benar ya. Pokoknya mlebu Ramadan, otomatis dia akan rekodoyo tenanan ya apa golek duit sing akeh. Seharusnya 11 bulan sebelumnya sudah nabung, bukan pada ngoyonya di bulan Ramadan. Apa yang dipikir? Nukokno gamis ibu-ibu ya rarek. Yo klambine anyar-anyar, anake klambine anyar-anyar. Lek gak ngono ya sing ngecat omah, sing ngepiki omah. Iya. Maru jajan-jajane, maru durung amplop-amplope kok nyangoni ponakan-ponakan macam-macam. Akhirnya di sini beban akhirnya. Begitu masuk bulan Ramadan ngoyo, akhirnya tarawihnya hilang, posone hilang karena si dipikir iku mau, padahal itu adalah sesuatu yang salah kaprah. Engko lek gak ngono, mari riyo ketika sudah muncul kata-kata merdeka, Ramadan sudah lepas, engko nang pantai ndi? Nang pantai kono, safar ono. Entek ge duliran tok. Padahal kan ya ora ngono. Padahal ya ora ngono. Sehingga pas begitu masuk bulan Ramadan bukan malah seneng karena di dalamnya itu adalah fadilah, tapi justru begitu masuk Ramadan kepalanya yang malah ya mumet mikir nomor hukum mau. Bu, Ibu, kalau jenengan Ramadan gak ditukono gamis lah apa-apa sih Bu ya? Hah? Lah ya itu salahnya. Lah karyayan ngono malia. Apakah hari raya itu identik dengan gamis itu mau? Bu, enggak ditukono gamis enggak apa-apa ya? Pak, bilangnya ndak loh Pak, ojo ditukokne Pak. Alhamdulillah jarene gak tuku gamis. Lek gak ngono kadang-kala bulan Ramadan tertentu itu bingung lek jenenge weweh. Kadek weweh ya gengsi-gengsian. Dipasni malam songo, malam selikur, malam piro meneh? Wah, malam 17. Waduh. Orang mung cukup sak sebelah ya sak kampung dikei kabeh. Ya mungkin niatnya apik, tapi karena faktornya itu tadi loh. Ya, gawe apem barang. Mari ater-ater weweh mari. Engko mari liya sik gawe kupatan meneh. Ater-ater meneh. Jadi entek duit hanya untuk sekedar itu. Apakah ya ngono to riya iku? Makanya kalau anak saya yang masih kecil itu kalau mau masuk Ramadan, masuk hari raya seneng. Loh kamu kok kesana, kenapa kok seneng itu? Ya oleh duit akeh. Lek sing situ seneng apa ndak? Senep. Loh itu kan sebenarnya salah paham toh ngono kuwi sajane. Ngono kuwi apa diajarkan karo Kanjeng Nabi. Ya saken to sing makane sing apa orang-orang yang ndak punya duit ya saken. Lek jenengan yang punya duit wis kumpulno 11 bulan berikut sebelumnya. Ya seharusnya kalau besok ini bulan Maret itu adalah hari raya, 11 bulan sebelumnya wis ngumpul duit wis. Jadi nanti fokus di bulan Februari tanggal 18 sampai Maret tanggal 20 itu wis fokus ibadah. Ngono sakjane ngono. Wis nabung ta Mas jenengan? Wis beres ya. Wis beres. Apa ono sing ditabung Pak ngono barang. Lanjut, apa meneh seharusnya Pak? Ya membatalkan puasa. Iki kudu paham. Membatalkan puasa pahalanya atau membatalkan puasanya itu sendiri. Kira-kira jenengan lek poso ngrasani wong itu batal apa ora? Lah iki lek jenengan ngomong gak iki mau akhirnya malah ngrasani terus. Jenengan lek poso ngelokni wong ini batal apa ora, Pak?
Puasanya ora batal, tapi pahalane gak ono. Entek. Tapi kok marono ngomong ini lho lah Pak, daripada pahalane gak ono, mending sekalian aku gak poso. Ya tambah keliru kabeh. Saya dulu ketika masih kecil itu, ya masih ingat betul saya itu. Jaluk potongan rambut, Bude potong rambut. Dikenek nah lho. Gak oleh ta poso potongan rambut. Kok ya batal. Aku bingung lho. Kok batal? Potongan rambut kok batal iki ya. Ketoki kuku ya gak oleh lho. Ngono ya apa sih gitu. Apa maneh guyonan? Ya apa lek ngentut di banyu lho, Bang. Banyune mlebu. Lah ngono bareng dibahas. Iki ya wah, Masya Allah. Ini penting juga konsepnya begitu itu. Yang membatalkan puasa. Yang boleh dan tidak membatalkan. Ini kan juga perlu penting. Loro moto, si takon, aku gaya obat moto oleh apa ora? Lu si takon meneh. Boleh apa enggak sih Pak? Boleh. Dikasih obat mata kan gak apa-apa sih, gak oleh ku diculek. Oke, suntik oleh apa ora sih Pak? Boleh. Yang gak boleh itu infus yang memang memasukkan nutrisi untuk makanan. Boleh, tidak apa-apa. Berenang boleh, berenang pokoknya gak menyelam air, minum air gak. Kenapa sih kita ini kadang-kala pas ketika berpuasa itu seolah-olah betul-betul terkekang, kayak iso lapo-lapo. Akhirnya mek turu toh. Akhirnya memakai hadis yang dhaif, memakai hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Naumu shaimi ibadatun. Puasanya orang, tidurnya orang yang berpuasa iku ibadah. Akhirnya kayak turu tok sedina. Ya ora ngono. Nuwun sewu. Perang Badar itu bulan apa, Pak? Ramadan. Pada bulan Ramadan itu Kanjeng Nabi malah perang Badar. Pasukan cuma 313 melawan 1000 orang lebih. Jalan dari Madinah ke Badar. Peralatan ya sapa ono nih. Poso, Pak. Itu sebagai lambang kita. Jangan sampai kita ini pas ketika berpuasa malah ngetok-ngetok nih jadi sing males, malah ngetok nih gak gelem lapo-lapo aku poso. Didi aku poso. Lela nyapo model. Justru yang energi gitu. Kalau bisa memang menunjukkan bahwa al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habilallah itu. Ini hal-hal yang penting yang harus dipahami, minimal ini yang harus dipahami. Yang menjadi penghalang yang kedua, masih berbuat maksiat. Tadi secara bahasa di poin yang nomor pertama tadi itu apa? Pengertian puasa tadi? Menahan diri, imsak. Ya termasuk menahan diri ya apa carane kita tidak melakukan maksiat. Oke. Kalau berkenaan dengan masih berbuat maksiat itu masuknya ke ranah pembatalan pahalanya. Nih, rubba shaimin haduhu min syamihi al-ju'u wal atas. Ini pakai redaksi yang lain. Kalau di riwayat yang lain kan pakai kam min shaimin. Ini pakai redaksi yang lain, riwayat Ahmad. Nanti Pak Muaca ya hadis yang tadi itu kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali cuman lapar dan haus. Orang apa-apa nih. Ya diantaranya pengaruhnya itu maksiat tadi itu.
maksiat, 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 maksiat. Karena yang berpuasa hanya sekedar pemahaman imsak dari sisi itu tadi, menahan lapar dan haus, tidak makan, tidak minum di siang hari dan tidak melakukan hubungan suami istri. Berarti konsepnya masih saumul awam. Ya, saumul awam. Betapa orang itu memang nggak mampu untuk menjaga. Kira-kira kan kalau puasa itu matanya kan ikut poso toh Pak, telinganya ikut poso toh Bu, mulutnya ikut puasa kan, seharusnya kan begitu toh Pak, seharusnya. Ya, tapi ternyata yang muncul mripate ya ora melok poso, kupinge ya ora melok poso, mulutnya ya juga gak ikut berpuasa. Nuwun sewu kadangkala yo mohon maaf kemaluannya gak ikut berpuasa, otaknya gak ikut berpuasa, mikir sih gak karu-karuan sebagainya. Nah, insya Allah kita sudah sampai pada konsep rasanya itu ikut berpuasa. Yo cipto, yo apa namanya, ciptone yo poso, rasane yo poso, rogone yo poso. Ana telu ya Pak ya, rogo, cipta, rasa. Syukur-syukur kita sudah sampai pada konsep rasanya itu. Oke, lanjut ya. Nomor telu, siapa yang terhalang? Masih pelit dengan hartanya. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya syariat, yang namanya hukum-hukum syariat itu pasti ada yang disebut hikmatut tasyri'. Ada yang disebut dengan hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri' atau yang kita sebut dengan maqasidus syar'iyyah. Tujuan-tujuan kenapa ibadah tersebut itu dilakukan. Nah, termasuk puasa Ramadan itu pasti ada hikmah dan maqasid. Maqasid tadi apa Pak namanya Pak? Tujuan. Panjenengan selama 1 bulan penuh disuruh merasakan lapar, disuruh merasakan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Iku tujuannya apa to sajane? Halo. Tujuannya diantaranya Allah itu ingin panjenengan kita ini semuanya mikir. Mikir apa? Itu loh orang-orang sing gak iso mangan. Kita ini mungkin siang harinya masih bisa makan. Sahurnya pakai soto, bukanya pakai rawon. Hari pertama. Hari yang kedua, sahurnya pakai lalapan, bukanya gawe sate. Hari ketiga tuh dulu kita masih bisa begitu. Tapi saudara-saudara kita kadangkala sedino tegak mangan blas. Untuk mencari makan kadangkala si golek-golek, ngumpul-ngumpul no koran bekas, ngumpul-ngumpul no botol bekas, baru ditimbang, baru iso mangan. Kita itu oleh Allah disuruh mikir itu Pak sebenarnya untuk puasa Ramadan itu. Lah kok ternyata begitu metu teko poso bukan tambah loman kok tambah medit. Mohon maaf, itu tanda kalau puasanya itu gak diterima. Saya berani mengatakan itu. Para ulama itu menulis sebuah buku. Di antara bukunya itu di antara indikasi. Ada indikasi-indikasi tanda-tanda kalau amal itu tidak diterima.
Sholat itu juga begitu. Tandanya kalau orang itu sholatnya tidak diterima apa Pak tandanya? Pondasinya jelas, kata para ulama, al hasanatu ba'dal hasanah. Kebaikan akan muncul setelah kebaikan itu dilakukan. Itu tandanya diterima Pak. Kalau sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka berarti seharusnya semakin banyak sholat, semakin bagus perilakunya. Semakin banyak sholat, seharusnya akhlaknya semakin baik. Sakjane ngono. Tapi lek tondone wong iku sholate gak diterima karo Gusti Allah, sholate mlaku tapi karo tanggane yo tambah jahat. Sholate mlaku tapi akhlaknya tambah elek, iku jenenge sholate gak keterima Pak, saya yakin itu. Baca Al-Quran juga begitu, baca Al-Quran juga begitu. Sakjane ngono, semakin banyak Al-Quran semakin bisa menahan mulutnya. Saya mengatakan begitu karena Kanjeng Nabi cerita dengan namanya Khawarij. Jenengan kenal Khawarij ya Pak? Tahu Khawarij ya Pak? Nabi itu sudah bilang nanti akan muncul suatu umat, kalau ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka nggak nututi. Khawarij ini pas ketika akan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, itu Ibnu Abbas minta izin untuk diskusi sama Khawarij. Minta izin untuk diskusi sama Khawarij. Yang dikatakan Ibnu Abbas apa Pak? Saya belum pernah menemukan kaum atau umat yang ibadahnya lebih hebat dari mereka. Dan itu persis yang dikatakan oleh Nabi, nanti akan muncul kaum yang semacam itu. Tapi Nabi bilang, hum kilabun nar, mereka itu anjing-anjingnya neraka. Nah, ibadahnya kuat tapi kata Nabi kok anjing neraka, ini piye ceritanya? Ibnu Abbas datang ke situ. Saya tidak pernah melihat suatu kaum yang kaum itu lebih hebat ibadahnya. Matanya yo medul-medul, apa medul-medul, sembab-sembab. Ya, karena kurang tidur. Ya, sembab bedul-bedul karena banyak nangis kalau malam hari. Oh, batu telapak tangannya, lututnya, kata Ibnu Abbas, tebel-tebel, ngapal-ngapal. Ya, setiap ngomong mesti pakai dalil. Rata-rata hafal Quran. Yang membunuh Utsman bin Affan itu orang hafal Quran, Khawarij. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu guru Al-Quran, hafal Al-Quran, Khawarij ya. Kata Nabi, loh itu loh Pak maksudnya. Kenapa Nabi bilang kila benar, mereka anjing-anjing neraka? Karena sholatnya, ibadahnya itu tidak memberikan perubahan tadi. Itu makanya kemudian ada muncul tandanya orang itu puasa diterima atau enggak. Di antaranya ini. Wong dikongkon ngrasakno luwe. Dikongkon ngrasakno haus. Kok empatinya ndak keluar? Apa empati? Iya, empatinya kepada orang-orang yang miskin kok gak metu. Tambah mari poso bukan tambah loman, tambah mewedit. Terhalang dia, Pak. Terhalang. Hati-hati. Pak Yai saya dulu itu memang bilang, ya iku kawah condro di muka iku. Beliau Pak Yai Ishak almarhum, Masya Allah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afiyah. Itu Pak Kiai favorit di pondok, Masya Allah. Kawah condro di mukane wong Islam iku diantaranya ya poso. Ibaratnya dalam bahasa kita ngentung. Ngentung piye? Seekor ulat, banyak orang yang nggak suka dengan ulat itu, jijik macam-macam. Ngentung, nah jadi antung, jadi entung. Begitu entungnya mari, jadi seekor kupu-kupu yang banyak sekali orang yang suka dengan kupu-kupu tersebut. Bahkan dibuat penelitian-penelitian. Yang tadi awalnya ular yang tidak disukai, begitu ngentung keluar jadi sesuatu yang istimewa.
Sama, itulah kawah condro di mukanya kita itu ya poso itu, saulan itu. Sehingga begitu keluar dari puasa Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang indah, termasuk nggak medit, nggak bakhil, nggak koret. Karena dia sudah merasakan ternyata wong luwe iki ora enak. Iki ora tambahan. Kadangkala buka bersama, ayo buka bersama, traweh orang melaku. Ayo buka bersama, tapi awannya orang poso. Itulah Pak, mohon maaf di kita ini, di budaya kita itu terlalu banyak drama kita ini. Di Indonesia kita itu terlalu banyak drama. Ya terlalu banyak mencari panggung. Nilai-nilai tauhid ini memang sudah darurat untuk kita sampaikan. Ya benar ya Pak, darurat tauhid. Ngono ku buka bersama ya sik mentolo dilebokno ning media sosial, ambil foto-foto ning ngarepe ana soto, ana sate. Sementara ada sahabat-sahabat kita bukane mek gawe banyu putih tok. Ngono ku ya mbok mentolo ta ngono kuwi. Jangan. Engko akhirnya jadi penyakit ain, lek kena penyakit ain wis gak karu-karuan ta, Mbak. Betapa mereka yang bukan malah seneng melihat jenengan mamer-mamer ning manganan ngono. Sementara ininya hatinya mereka nggak suka. Muncul pandangan yang penuh dengan kebencian dan dengki. Kena ain jenengan susah waras itu. Kan begitu Pak ceritanya itu ya. Nah ini konsepnya dalam nomor 3 ini masuk kepada ranah maqasidus syar'iyyahnya, masuk kepada hikmatut tasri'nya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti jenengan akan diberi surga ya Pak. Di situ ada kamar-kamar ya, yang terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat bagian luarnya, Masya Allah. Untuk siapa itu? Untuk orang yang berkata benar, orang yang jujur. Liman atoba al-kalam. Untuk siapa lagi? Wa at'ama ta'am, orang yang memberikan makan. Wa adama syam, dan orang yang senantiasa berpuasa. Wa shallalillahi bil-lail wan nasu niyam. Ada 4 Pak di sini Pak. Jenengan kalau kepingin nanti di surga mendapatkan keistimewaan, kafling kamar-kamar ini apa tadi? 1, ngomongi sing jujur. 2, gelem ngekei mangan. 3, puasa. Nomor 4, tahajud. 4. Lo iku digandeng. Coba jenengan amati secara isyarah ya Pak, Ibu. Puasa digandeng dengan atau bal kalam. Puasa digandeng dengan wa'at amat ta'am. Apa rahasianya Pak? Rahasianya seharusnya orang itu semakin dia berpuasa, semakin bisa menjaga lidahnya. Dan seharusnya semakin dia banyak berpuasa, semakin bisa merasakan laparnya, sehingga dia punya empati. Lagi ora ya. Wis mangani enak-enak dibuak-buak. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadir itu temene setan. Saiki gini loh Bu, Bapak. Satu keluarga anggotanya 5 orang. 1 orang katakanlah sisa 1 sendok makan. Sing dibuak. Berarti kan 1 kali waktu berapa? 5. Kalau puasa Ramadan berarti 2 kali makan, berarti ada 10 sendok suap makan. 10 sendok suap makan itu bisa mengenyangkan mereka yang nggak bisa makan. Sementara kita buang untuk setan. Jenengan buang makanan apa enggak? Bahkan di dalam riwayat yang sahih, sampai kalau ada makanan yang jatuh disuruh apa Pak? Diambil, dibersihkan bila memungkinkan, dan kemudian dimakan. Lah kita malah sengaja buang-buang.
Sementara mereka itu kadang-kala Masya Allah, sekali-kali lah kita itu rekreasi, lihat di bawah-bawah jembatan, saudara-saudara kita yang tidak punya rumah, setengah 4 malam, jam 3 malam, keliling jenengan, orang-orang yang nggak punya rumah tidurnya di depan ruko-ruko. Ya seharusnya itu yang kita pikir itu di situ. Dan mereka ada yang memang sebagai kepura-puraan ya ono, tapi banyak yang memang asli gitu. Masa sih kita sudah dirasakan oleh Allah kongon lapar haus 1 bulan kok akhirnya gak memunculkan empati, kok tambah medit. Tanda itu sebagai penghalang diterimanya. Clear ya Bapak Ibu? Nang medit berapa sih Bu maksudnya Bu? 20.000 ya. Jenengan yang nyemplung nang kotak amal pira sih Bu? 5.000. Cemplung nang kotak amal 5.000 kepingin apa Bu? Surga. Larangan diketek karo surga. Larangan ketek malian. Lho apa lho ya apa wong. Halo, wis mulai panas pisan? Wis ana unek-unek. Lah iki juga banyak iki model ngene iki. Puasa tapi tidak sholat. Sholat 5 waktu. Loh Pak, saya sholat 5 waktu, saya puasa, tapi saya gak terawih. Lah iki. Ingat ya hadisnya gandeng loh itu. Ada man soma Ramadana imanan wakti saban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang man qoma Ramadana imanan waktu saban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya seharusnya lek awane poso begini ya traweh harus itu. Kalau bisa begitu. Dan betul-betul nanti keluarga diajak tenanan golek traweh sing enak, sing imami yo penak. Bacaannya ya penak. Tuh, apalagi jenengan nanti bisa apa namanya? Ramadan di Masjidil Haram, begitu Masya Allah. Ramadan di Masjid Nabawi, Masya Allah. Gitu ya. Wis. Jenengan bolong piro tarawih biasa ya. Gak ada yang bolong ya, Pak? Eman ta, Pak? Wis jenengan milih sing 11 monggo, sing 23 monggo, sing 36 monggo, 46 monggo. Dikene sing gawe 11 mengikuti majelis takjih 11. Engko ana sing golek tarawih 23 wis oleh 8 mulih, iku ora oleh. Kepenaan wis golek sing cepet oleh 8 oleh ana wong ngene-ngene. Iku jenenge dudu taraweh, iku hawa nafsu. Golek sing cepet, golek sing titik. Ojo ngono lah Pak. Kasihan mereka-mereka itu. Kayak di tempat saya itu 23, di kampung saya itu 23. Petang sop Pak, 5 sop Pak. Begitu oleh 8 kali rong sop. Ya tolah toleh takmir iki ya apa sih? Ditakoni NU apa Muhammadiyah ya ngakune NU. Tapi njupuk sing 8 bret. Lho iki ya apa sih sajane? Ini namanya hawa nafsu. Hawa nafsu. Jenengan lah gak ngono sih, Pak. Jenengan njupuk sing 11 to? 11, tapi dawa titik more-more. Sepakat bisa kul ngono ae, ya ojo ngono juga. Mengikuti sunnah itu ya dawa-dawa. Wis lah. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fiddin wa nufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Ya, dengan buka lagi nanti di At-Taubah ayat 11. Yang pokok dilihat di riwayat Muslimnya bahwa
Nanti pakai riwayat al-farqu ya. Tapi kalau di sini memakai baina. Ini namanya periwayatan bil makna. Bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus sholat. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi perbedaan antara kita dengan orang kafir itu ya sholat. Aneh le poso Ramadan orang sholat 5 waktu dan juga tidak sholat taraweh. Nah iki sing akeh iki sing nomor 5. Bu, nomor 5 ini apa sih Bu maksudnya Bu? Bu, maksudnya muslim musliman ini apa toh Bu? Pak, apa muslim musliman ini Pak? Jenengan termasuk muslim musliman atau bukan? Deloken yo. Le hari pertama, hari kedua. Engko tengah-tengah itu deloken. Sebelum puasa Ramadan ini sebabar blas gak tau maca Quran. Begitu mlebu Ramadan, waduh katam ping bolak-balik. Begitu metu teko Ramadan, blas gak maca Quran meneh. Iki jenenge muslim musiman. Begitu masuk Ramadan, jebret wajib nang Ahad pagi. Asyura full. Ngene iki banyak berkurang Bu nanti wong. Senam. Oh senam. Begitu keluar dari bulan Ramadan, peleng gak tau ketok nih masih taklim. Iku jenenge muslim musliman. Seharusnya kita itu full setiap saat, setiap waktu, ya wis lah jadi seorang muslim. Jadi kan biasanya kalau Ramadan katam berapa kali? Berkali-kali. Aku malah justru biasa saja. Rasul mengatakan bahwa ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang adwamuha, yang istiqomah meskipun sedikit. Tidak ada larangan kalau umpamanya Ramadan itu tidak katam, itu gak ada larangan. Tidak ada larangan. Tapi yang diminta oleh Allah continue bacanya itu. Masalah katam gak katam tapi continue terus. Jangan sampai di bulan Ramadan moco, di luar Ramadan gak moco. Ya ono sing begitu masuk bulan Ramadan pakai hijab. Wah, gawe jilbaban. Begitu mari riyo ya jilbabe dicepot meneh. Lho ngene iki ya apa ceritane? Ana sing ngono iki, ka ono kan? Wah, ngaji ini ora penak. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum, sejelek-jeleknya kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan berakhir, mereka kembali kebiasaan lama, meninggalkan kebiasaan baik yang sudah dibangun. Iku sejelek-jeleknya orang, Pak. Dikiranya ibadah itu mek Ramadan tok. Dikiranya infak sedekah itu di Ramadan tok. Dikiranya baca Al-Qur'an cuma di Ramadan tok. Ngene iki kadang-kala lek disapekno, ada orang ngomong daripada gak blas apa. Wah, iku ngerusak. Daripada gak babar blas Pak,
ya mending daripada enggak sama sekali. Lah ini bahaya, itu namanya syubhat, itu namanya sudah masuk ke konteks syubhat itu. Ya justru jenengan lek ana wong ngomong ngono iku ya jenengan piye ngomongnya harusnya. Enggak benar model seperti itu, harus ditekankan, bukan. Jangan begitu. Nanti lah itu memang karena posisinya di Indonesia kita kan suka ngaji fadhail itu. Akhirnya senengannya si fadhail itu. Gak tahu ngaji sing kenceng-kenceng, jadi lek kenceng titik radikal, kenceng titik Wahabi. Waduh iki ya. Aku ya dituduh Wahabi ya. Iya, kemarin pas habis ngisi pengajian di Batu, Takwa Batu. Wah, baru selesai katanya nyengklak motor sepeda kok ada yang orang datang ngomong. Terus dia bilang, itu jadi anu itu terkena Wahabi. Loh kenapa? Lah dia kalau ngimami selalu langsung alhamdulillah, kan tidak pernah pakai bismillah dulu. Loh, kan di himpunan putusan tarjih itu kan juga hamdalah langsung dan juga pakai bismillah. Lah dia itu ngimami pakai hamdalah terus, ini terkontaminasi Wahabi. Wih, kaget aku. Imamnya di Wahabikan. Masya Allah, jangan begitulah, jangan begitu. Oke, gitu ya, jangan jadi muslimah. Wes mari. Sudah 1 jam lebih saya ngecepret. Dicampur ambil subuh mang, berarti 1 jam ngecepret. Ada yang didiskusikan, monggo silakan. Bu, ada Bu? Jajannya wis disiapno, Bu? Oh, biasanya masuk Ramadan pertama, kedua wis padha iki lho celomprit. Jajane wis ben. Monggo Bu, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kita mengikuti dalil darusannya Kanjeng Nabi itu adalah malaikat Jibril itu tiap malam datang menemui Nabi. Nabi ditemui malaikat Jibril. Di situ nanti ada 2 poin. Malaikat Jibril yang membaca, Nabi Muhammad mendengarkan. Kemudian poin yang kedua, Nabi Muhammad yang membaca, Jibril yang mendengarkan. Dan di situ kemudian penataan termasuk waqaf ibtida'nya, cara bacanya dibenerni macam-macam. Maka di surah Al-Qiyamah itu jelas, la tuharrik bihi lisanaka jalabi. Kalau ada wa'in apa lanjutannya? Fattabi' Qur'ana itu. Fa idza qara'na fattabi' Qur'ana. Malaikat Jibril baca, dirungokne baru ditirukan. Itu cara darus yang benar. Jadi kalau namanya darrosa yudarrisu tadar rusak. Makanya di dalam riwayat hadis itu pakai wayata darosunau. Darosa itu kan artinya mengajar toh. Maka seorang guru namanya mudarris. Jadi tadarus yang betul itu ono sing maca, ono sing nyemak, sing salah dibernerne. Ojo ngene, sing teko wong 5, sing maca wong 1, sing 4 maca mangan-mangan. Iki maca karo sing benerno. Sing gawe 4 iki mah gak ngrungokne, padahal wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Seharusnya begitu, dan ketika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan, perhatikan. Gak ono dibagi-bagi ngono kuwi ora enak. Wis muter ae. Kalau di masjid sana Cut Din itu, ketika masih ada mubalik kita yang almarhum itu, ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Pak Ustadz Husnun ya.
Husnun Juret ya. Ya benar ya namanya itu ya. Pak wartawan itu loh, Jawab Pos. Dulu ketika masih ada beliau, Masya Allah tadarusannya dibagi kelompok-kelompok. Yang ikro sendiri, yang Quran dibagi. Dan akhirnya dengan konsepnya tadarusnya itu yang tadinya ikro bisa jadi Al-Quran. Betul-betul memang pengajaran Pak. Nggak bingung lekati kelompok noneng dhuwur. Memang betul-betul datang, tadarus dibagi ini yang megang satu, ini megang satu, megang satu. Betul-betul seperti mengikuti caranya Nabi. Nah, seharusnya kita begitu. Dan ini mumpung namanya Ramadan itu syahrul Quran, tadarusannya dirubah. Sing tadinya gak iso maca Quran, mudah-mudahan bisa baca Quran dengan sistem tadarus itu. Ojo pancet ae. Gitu ya. Di Aisyah masih tetap dibagi-bagi begitu. Enggak ya? Oh, enggak. Di bapak-bapak masih begitu? Sing sitok maca, sitok mojo ambek mangan-mangan. Ulurane akeh ya nyane ya. Oh ya, padahal mang yo mari buka pisan. Akhirnya teko neng masjid bukan untuk tadarusan tapi golek. Lah kene maca diwian kan sing nyemak ambek ndek njaba di latar kono, ambeknya ke kopi mbek jajan rewokokan. Allahu Akbar la ilaha illallah. Ngene iki carane sapa? Wis ana sing liyane Ibu, Bapak?